Baik, di slide pertama ini judul aku mengangkat tema yaitu Pancasila di era globalisasi, dan temanya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Aku mengangkat tema seperti itu karena sekarang masih banyak kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila yang harus diimplementasikan dalam era globalisasi. Di slide ini menjelaskan tentang Pancasila itu sendiri. Menurut saya, Pancasila ini mempunyai seperangkat nilai meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan 5 nilai ini adalah kesatuan yang utuh, yang saling. Terus Pancasila ini merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagai mana ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan juga nilai agama. Di next slide itu seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini, karena banyaknya faktor-faktor seperti akibatnya dari globalisasi lingkungan, penyalahgunaan teknologi, narkoba, dan hal-hal negatif lainnya. Tidak banyak generasi muda yang memiliki akhlak yang baik. Situasi seperti ini sangat memilukan dan perlu mendapatkan perhatian lebih, karena generasi muda adalah generasi yang akan melanjutkan perjuangan generasi masa lalu yang terus membangun negeri ini. Dan di bawahnya itu ada keberlanjutan negara Indonesia di era globalisasi, menggarisbawahi bahwa sebagai bangsa dapat berusaha untuk menghayati nilai-nilai Pancasila. Jadi agar generasi penerus bangsa ini dapat terus meneladani dan mengajarkan nilai-nilai leluhur yang akan menjadi pedoman bangsa Indonesia setiap saat. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan akan melengkapi banyak pendidikan lain di dunia. Tulisan yang sudah terlihat dari slide keempat ini, saya akan menjelaskan sedikit lebih, yaitu hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran 5 nilai Pancasila yang telah dijaga oleh pendahulunya. Kita semua tahu bahwa globalisasi memungkinkan adaptasi budaya untuk semua orang. Proses budaya di mana masyarakat diubah oleh budaya lain. Proses ini terjadi akibat adanya kontak sosial dan budaya lain dengan budaya lain yang mempengaruhi munculnya proses kulturasi. Nah, di slide kelima ini ada beberapa poin untuk mengembangkan karakter nasionalisme melalui 3 proses. Jadi proses pertama ini ada pembangunan karakter atau karakter building, yaitu suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak, budi pekerti insan manusia masyarakat sehingga menunjukkan perangi dan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Terus yang kedua ini ada pemberdayaan karakter, di mana yaitu mewujudkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir ini ada perkayasa karakter, yaitu menuntun agar generasi muda terus melakukan pembelajaran terhadap daya saing untuk memperkuat ketahanan bangsa. Di slide ke-6 ini ada implementasi nilai-nilai Pancasila, ialah untuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ini ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di slide ke-6 ini ada implementasi nilai-nilai Pancasila juga, yang keempat dan juga kelima, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan juga perwakilan. Dan sila terakhir ini adalah yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda di era globalisasi. Dari slide ini sudah terlihat tulisannya, yaitu menurut Hidayati 2014, dan saya akan merincikan sedikit atau menambahkan, yaitu hal ini disebabkan karena Pancasila mempunyai relasi yang erat dengan pendidikan pada umumnya, dan secara khusus pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN, dan meningkatkan semangat dalam nasionalisme yang tinggi. Contohnya semangat dalam mencintai produk dalam negeri, terus menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya, menegakkan serta mengaplikasikan ajaran agama dengan sungguh-sungguh, dan mengaktualkan kekuasaan hukum, menanamkan dan melaksanakan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Terus hati-hati terdapat konsekuensi globalisasi di bidang ideologi, politik, sosial, dan juga ekonomi serta budaya bangsa. Di dalam slide ini adalah saran dari saya, yaitu penjelasan yang sudah saya jelaskan untuk
menegakkan nilai Pancasila di dalam era globalisasi ini, pastinya terdapat peran-peran yang harus dilaksanakan ya, yaitu dari peran keluarga juga penting untuk dengan menanamkan pentingnya rasa cinta tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negaranya, terus melakukan pengawasan secara menyeluruh kepada setiap anak serta melihat bagaimana perkembangan anak di lingkungannya dan juga bangga akan produk dalam negeri dengan selalu menggunakannya. Ini dalam peran keluarga dan peran pendidikan sendiri, ini faktor yang menurut saya paling penting. Jika memang tidak terdapat dalam di peran keluarga, setidaknya ketika anak berada di sekolah, anak bisa mendapatkan pendidikan karakter berbasis Pancasila, yaitu juga dengan memberikan pelajaran tentang kewarganegaraan, terus pendidikan Pancasila serta bela negara, terus menegakkan sikap menghargai dan menghormati atas jasa para pahlawan, serta memberikan pendidikan moral sehingga pada para pemuda ini tidak dengan mudah percaya dan juga menyerap hal-hal negatif yang dapat mengancam ketahanan nasional. Terus yang terakhir ini ada dari peran pemerintah, di mana meningkatkan segala kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme seperti seminar dan pameran kebudayaan, terus mewajibkan dan membiasakan pemakaian batik kepada pegawai negeri sipil setiap hari Jumat. Terus hal ini dilakukan karena batik ini merupakan sebuah kebudayaan asli Indonesia yang diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Terus terakhir ini dalam membangun negara Indonesia ke arah yang lebih baik, pemerintah harus lebih dapat mendengarkan dan menghargai apresiasi generasi muda. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.